Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya untuk masa depan kalian. Jadi apa sih itu topiknya? Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik tentang kehamilan tidak diinginkan. Jadi, mari kita kenali dan kita cegah kehamilan tidak diinginkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi apa sih itu KTD? Nah, di sini saya ada leaflet, kenali dan cegah kehamilan tidak diinginkan. Nah, jadi apa itu KTD? Nah, jadi KTD itu kondisi ketika seorang remaja atau perempuan yang mengalami kehamilan pada waktu atau situasi yang tidak dia harapkan atau tidak dia inginkan. Nah, jadi singkatnya itu KTD itu ketika kehamilan datang dan kita belum siap baik secara fisik, secara mental maupun secara finansial. Nah, jadi seperti itulah dikatakan KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Oke, jadi mengapa KTD itu bisa terjadi terutama pada remaja? Nah, jadi ada beberapa penyebab dan faktor resiko kehamilan tidak diinginkan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seks. Nah, jadi ketika kita minim informasi, minim pengetahuan tentang kesehatan tubuh, kesehatan reproduksi, ataupun tentang seksual, itu bisa menyebabkan kita salah langkah dan kita bisa melakukan kesalahan yang fatal sehingga menyebabkan kehamilan tidak diinginkan tadi. Lalu yang kedua itu tidak menggunakan alat kontrasepsi atau penggunaan yang tidak tepat, itu juga bisa menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Lalu selanjutnya yang ketiga itu pengaruh pergaulan bebas atau tekanan teman sebaya. Ya, jadi pada remaja ini biasanya mereka itu suka ikut-ikutan tren atau dia itu dipaksa temannya atau dipaksa pacarnya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadinya KTD tadi. Lalu selanjutnya itu hubungan seksual pranikah tanpa perencanaan. Nah, jadi hubungan seksual pranikah tanpa perencanaan itu maksudnya ketika seorang remaja itu melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga terjadinya KTD. Dan yang terakhir itu kekerasan atau pemaksaan seksual. Nah, jadi biasanya kekerasan atau pemaksaan seksual ini itu terjadi pada korban yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Setelah sudah saya jelaskan tadi, KTD ini itu memiliki dampak yang sangat luas dan itu juga bisa memutuskan masa depan teman-teman. Nah, jadi dampak KTD itu biasanya pada remaja terjadi putus sekolah, terganggunya pendidikan, misalnya seperti dikeluarkan dari sekolah atau diberhentikan, seperti itu. Lalu dampak yang kedua itu aborsi tidak aman dan resiko kematian ibu muda. Jadi biasanya ketika orang mengalami KTD dia akan melakukan aborsi. Nah, jadi aborsi itu tidak aman teman-teman, memiliki beberapa resiko dan itu juga bisa menyebabkan kematian jika aborsi itu gagal, seperti itu. Lalu tekanan mental dan emosional, stres, cemas, depresi. Jadi ketika seseorang yang mengalami kehamilan tidak diinginkan tadi itu, mereka itu biasanya menanggung masalah itu sendirian, sehingga itu bisa menyebabkan mental mereka terganggu, emosi mereka terganggu, dan itu bisa menyebabkan stres atau depresi terhadap diri mereka. Selanjutnya itu masalah kesehatan fisik bagi ibu dan janin. Nah, jadi ketika kehamilan tidak diinginkan itu terjadi, itu juga berdampak pada si bayinya juga. Ketika ibunya tidak menginginkan dia, itu juga berdampak kepada ibunya dan juga kepada si bayinya. Dan yang terakhir itu dijauhi teman-teman, dikucilkan ataupun kehilangan kepercayaan diri. Nah, jadi ini itu merupakan dampak sosialnya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita mencegah atau mengatasi KTD? Nah, jadi kita itu bisa melakukan langkah positif. Di sini ada beberapa langkah atau pencegahan yang saya buat. Pertama itu menjaga pergaulan dan batas diri. Nah, jadi kita itu bisa menjaga batasan diri kita terhadap lawan jenis, atau kita bisa memilih teman mana yang baik, mana yang tidak, sehingga kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Lalu selanjutnya itu meningkatkan pengetahuan tentang seksualitas dan reproduksi. Nah, jadi kita itu bisa bertanya dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya dari guru BK, dari orang tua, atau dari
orang-orang yang teman-teman percayai lainnya. Lalu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus menjaga batasan. Kita harus berani bilang tidak ketika diajak ke hal-hal yang tidak diinginkan itu. Dan yang terakhir itu menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan keimanan. Jadi kita itu harus punya prinsip diri supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita itu tidak tergoda gitu terhadap ajakan-ajakan yang seperti itu. Itu cara pencegahannya teman-teman, cara pencegahan KTD. Oke, jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Jadi jangan biarkan KTD menghancurkan masa depan kalian. Jadilah remaja yang cerdas, berani menjaga diri, dan peduli terhadap masa depan kalian. Saya Ummu Khairunisya, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.